Susah itu nggak usah kita lihatin sama orang, adukan aja sama Allah. Ya. Nikmat, nah baru kita perlihatkan dalam bentuk kesyukuran bukan kesombongan. Jangan dibalik ya. Jadi kalau lagi nikmat disembunyikan, nggak ada yang tahu. Begitu susah, satu desa dia cerita, semua tetangganya dia ceritakan lagi susah. Nggak usah. Jadi itu cara kita menjaga marwah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Innama sesungguhnya hanya saja ia harrama, ia telah mengharamkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, alaikum, atas kalian semua, yaitu untuk memakannya dan mengkonsumsinya, al-maitata, bangkai, wad-dama, darah, walahmal khinzir, daging babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa-apa yang disembelihnya adalah bukan untuk Allah. Famanit turro, dan siapa saja, utturro, dalam keadaan darurat, ghairu baghin, tidak hatinya ingin, semata-mata karena darurat, bukan karena seleranya, wala adin, dan tidak pula dia melampaui batas, fala itsma alaih, maka tidak ada dosa atasnya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Ghafur, maha memberikan ampunan, Rahim, dan maha penyayang. Bapak-bapak dan saudara, alhamdulillah hari ini kita ayat 173. Kita diajarkan dan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini terhadap makanan-makanan tertentu yang tidak boleh kita konsumsi. Ayat ini melengkapi beberapa ayat sebelumnya. Kalau bapak-bapak saudara lihat ya, dari ayat 168, ya ayuhannasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, duhai manusia, makanlah dari apa-apa yang di bumi itu yang halal dan baik. Lalu kemudian pada ayat 172 sebelum ayat yang kita baca ini, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang kami berikan rezeki untuk kalian, dan jangan lupa bersyukur. Seakan-akan timbul pertanyaan, kalau Allah Ta'ala telah memberikan izin kepada manusia dan bil khusus kepada orang-orang beriman mengkonsumsi makanan-makanan yang baik, ya,
Maka orang yang menyimak ayat-ayat Allah ini kemungkinan besar timbul pertanyaan dalam hatinya. Lalu apa yang tidak baik itu? Gitu. Kan di sini disebutkan makan yang baik-baik. Kalau ada kata yang baik-baik berarti ada yang nggak baik gitu. Nah, ayat 173 ini semacam jawaban dari pertanyaan yang timbul dalam hati orang yang mendengar ayat Allah sebelumnya. Ini min aujuhi bayanil Quran. Inilah cara Al-Quran memang menjelaskan sesuatu. Jadi Al-Quran dalam hal-hal yang penting itu tidak membiarkan manusia berada dalam kebingungan. Al-Quran selalu menghadirkan penjelasan yang tuntas dari dua sisi. Kalau Al-Quran memerintahkan kita untuk melakukan hal-hal yang baik, pasti Al-Quran kemudian memberikan keterangan apa hal-hal yang tidak baik yang harus dijauhi. Gitu. Nah, di sini penjelasan tentang makanan-makanan, ya, minuman, ya, dan hal-hal yang tidak boleh dikonsumsi oleh manusia, oleh kita orang yang beriman. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Inilah 4 hal ya Bapak-bapak dan saudara yang paling pokok dari yang pokok, makanan dan minuman yang tidak boleh kita konsumsi. Ini yang paling pokok yang 4 ini. Ada perincian-perincian itu banyak kemudian didiskusikan ya. Ada yang membolehkan, ada yang enggak ya. Tapi yang 4 ini, yang dalam ayat ini itu pokok. Sudah tidak ada istilahnya tawar-menawarnya. Kenapa bisa dikatakan pokok? Karena Al-Quran mengharamkan 4 hal ini tidak hanya dalam 1 ayat ini saja. Tapi di dalam ayat ini di Al-Baqarah diharamkan, sebelumnya jauh ketika masih di Mekah ya. Dalam surah Al-An'am ya, Al-An'am itu Makkiyah. Turun ketika Nabi masih di Mekah belum hijrah. Itu juga 4 hal ini sudah diharamkan. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman aw lahma khinzirin. Al-ayah. Jadi 4 ini dari Mekah sampai Madinah dan sampai selesai ini pokok yang nggak boleh. Di surah An-Nahl juga sama ya. Innama harrama alaikumul maitah. Bahkan di surah Al-Maidah yang merupakan surah bagian-bagian paling akhir itu hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wama uhilla li ghairillah ila akhir ayat. Jadi 4 kali Allah dalam kesempatan yang berbeda-beda dan di surah yang berbeda-beda itu menyebut 4 hal ini. Karena itu ulama mengatakan ini arba'ah asya muharramah ya. Jadi yang betul-betul pokok nih. Apa itu? Al-maitah, bangkai. Bangkai itu adalah yang mati min ghairi zakatin syar'iyah, tanpa penyembelihan secara syar'i. Ini pokok. Yang namanya pokok ada pengecualian ya, nanti pengecualiannya. Tapi pokoknya yang namanya bangkai yaitu yang mati kehilangan nyawanya, katakanlah hewan, tanpa proses penyembelihan syar'i. Mau dia dilempar dari atap ya, mau dia dicekek dengan tangan, mau dia dilindas sama mobil,
mau dia dipukul pakai palu, ya, atau apa saja. Ya. Dalam salah satu ayat juga disebutkan al mutaraddiyatu wan natihatu, ya, wal mauquzatu, baik itu yang jatuh dari tempat tinggi, ya. Ada sapi, tiba-tiba sapinya jatuh naik ke atap, terus plok jatuh, pecah kepalanya, itu bangkai. Atau ada kambing nyebrang jalan, tabrak mobil, mati, bangkai juga. Jadi apapun sebabnya selain karena dia zakatun syar'iyah, disembelih dengan cara yang syar'i, maka itu hukumnya bangkai dan itu haram. Kecuali ya, bangkainya laut, ya, dan juga belalang. Kalau laut apapun namanya, ya. Misalnya ada istilah namanya anjing laut, ya. Bukan anjingnya di situ tapi dia hewan laut. Kalaupun misalnya ada babi laut misalnya, tetap dia itu hewan laut, maka hukumnya dia halal, hidup maupun matinya. Ya, sebagian ulama ada perbedaan dikit, kalau dia sudah terlalu lama mengapung di permukaan laut, maka dia haram gitu. Sebagian ulama ya, tapi sebagian kecil ulama, tapi sebagian besar ulama pokoknya hewan laut mati, hidup, bangkainya itu halal. Apapun namanya atau istilahnya, mau kuda laut, ular laut, apapun lah pokoknya. Tapi yang jelas dia hidupnya di laut, hewan laut. Nah, bangkainya itu halal. Demikian juga al-jarad, yaitu belalang. Nah, pokok dari hukum bangkai itu adalah haram. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, wadam, darah. Yang dimaksudkan dengan darah sini adalah dalam ayat lain daman masfuhan aisailan, darah yang mengalir. Kok ada diharamkan darah? Emang ada orang makan darah, minum darah? Ada ternyata. Tidak jauh-jauh, masa sekarang pun masih ada sebagian orang di beberapa tempat di dunia, ya, bahkan sebagian di Indonesia juga ada. Dia minum darah, nah itu haram. Kalau darah yang melekat, bekas-bekas, sisa-sisa di daging itu halal. Yang tidak boleh daman masfuhan aisailan, dia mengalir. Ya. Apalagi kalau sengaja ditampung, nah itu udah nggak boleh. Itu yang kedua, darah. Nah, darah ini juga ada pengecualiannya. Ya. Darah yang mengalir ini dalam keadaan dia cair maupun dibekukan itu haram. Kecuali darah yang membeku secara alami dan menjadi bagian dari tubuh hewan, al-kabid wattihal, hati dan limpa. Itu kan dari darah ya. Tapi dia memang sudah hukumnya organ. Jadi dia organ dari hewan yang halal dimakan, maka organnya itu yaitu yang semula dari darah, ya, kabid wattihal, hati dan limpa itu halal. Tapi selebihnya yang namanya darah yang mengalir, baik dia dalam cair maupun dia dibekukan, itu hukumnya haram. Itu yang kedua. Yang ketiga, walahmal khinzir, daging babi dan apapun termasuk syahmuhu dan semua yang melekat dan bersumber dari babi. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, wama uhilla bihi li ghairillah, yang disembelihnya itu dengan niat bukan karena Allah, sesembahan. Potong hewan niatnya untuk ya sesembahan lah ya, untuk sesaji, itu nggak boleh. Nah ini yang empat, yang pokok. Ini yang disebut dalam Al-Quran ya. Jadi yang empat, yang pokok ini sudah semua ulama udah dibahas lagi lah kira-kira begitu. Pembahasan yang terkait dengan empat ini pembahasan kecil-kecil, tapi intinya yang empat ini adalah sesuatu yang disepakati. Nah kemudian
Selain dari yang 4 ini bagaimana gitu. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara, para ulama menjelaskan bahwa selain ayat ini ada juga beberapa ayat yang bisa menjadi rujukan di dalam menentukan kehalalan atau keharaman, ya. Dari hewan, dari makanan, ya, hewan atau tumbuhan, ataupun dari minuman. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menyifatkan, ya, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Nabi itu menghalalkan yang baik dan mengharamkan khaba'is. Nah, berarti selain yang 4 ini menurut jumhur ulama ada juga yang khaba'is. Khaba'is itu artinya yang jorok, yang membuat kita tu'afihin anfusuna, yang membuat kita enggak apa ya, jijik, menjijikkan. Itu khaba'is. Nah, karena ya, yang namanya al-khaba'is ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, itu adalah suatu ukuran yang tidak disepakati oleh semua orang. Ada orang yang merasa jijik sesuatu, ada juga yang biasa-biasa saja. Maka terjadilah banyak perdebatan, ya, pada banyak hewan. Ya. Ini saya sampaikan supaya bapak-bapak dan saudara-saudara itu paham bahwa perdebatan ulama itu bukan ngarang-ngarang, tapi memang ada dasarnya. Kemudian selain Al-Quran, ada juga beberapa keterangan Nabi, ya, terkait dengan apa-apa yang Nabi larang. Misal, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli zinabin minas siba, ya, wa an kulli dzi mikhlabin minat tuyur. Nabi melarang untuk memakan hewan-hewan yang punya taring. Nah, taring maksudnya, taring itu dia gunakan untuk makan, yang kita sebut dengan hewan buas. Dan Nabi juga mengharamkan burung-burung yang punya cakar. Cakarnya itu adalah untuk memangsa, gitu. Berdasarkan hadis ini, maka kemudian sebagian ulama jumhur mengharamkan hewan-hewan selain dari yang disebut dalam ayat ini. Tapi ada juga, ya, karena kata naha itu artinya melarang. Yang namanya larangan itu kan ada 2 status kalau dalam Islam. Ada yang haram, ada yang makruh. Maka ada perbedaan pendapat. Sebagian memaknakan larangan ini adalah haram. Maka hewan-hewan buas seperti serigala, seperti harimau, kemudian apa tuh, singa, burung-burung buas seperti elang, kemudian raja wali, ya, burung-burung yang memang cakarnya itu cakar yang buas gitu, ya, diharamkan. Termasuk mazhab Syafi'i, diharamkan itu karena memahami naha itu adalah haram. Demikian juga ada ulama seperti mazhab Maliki, dia memahami naha itu bukan haram tapi makruh. Ya, maka naha di situ diartikan Nabi tidak mengharamkan tapi makruh. Ya, kalau makruh boleh-boleh saja gitu ya. Kalau dijauhi bagus, tapi kalau dimakan tidak berdosa. Maka kalau mazhab Maliki itu mau burung buas, ya, hewan buas boleh dimakan asal disembelih yang benar, begitu. Nah, termasuk, ya, dalam ayat yang saya sebutkan tadi, hewan-hewan yang menjijikkan. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kullul hasyarat, semua yang namanya serangga-serangga itu nggak boleh, karena masuk dalam khaba'is. Ya, cacing, apalagi kecoa, apalagi ulat, ya, serangga, ya, itu termasuk hewan-hewan melata, tikus, ya, ular, itu haram mazhab Syafi'i.
karena khobais, ya. Tapi ada seperti mazhab Maliki saya sampaikan tadi, boleh asal disembelih. Ya. Jadi ini saya sampaikan, ini kan amanah ilmu ya. Tidak biasa kita dengar ini, tapi ya kalau kita ngelihat orang misalnya pergi ke Saudi sana, ya misalnya ya, di Saudi itu kita ketemu kan banyak umat Islam dari mana-mana, dari Afrika, dari Asia Tengah, dari dari Arab. Kalau di Afrika itu sebagian mazhabnya Maliki. Ya. Jadi kalau ngelihat mereka makan sesuatu yang kita tidak biasa makan, jangan dipukul orang, haram, jangan. Ya. Karena menurut mazhabnya itu halal. Dia sembelih bener. Ada burung elang dia potong, kemudian dia bikin jadi apa namanya itu? Ya sate elang misalnya. Ya. Atau yang bahasa jamak-jamak ular misalnya, dia potong bener, bismillahirrahmanirrahim, dia potong lehernya, mati dia ular itu. Bagi Maliki nggak apa-apa. Jadi jangan kaget gitu ya, terus marah sama orang gitu. Nah, kenapa ya? Kenapa ada ruang? Ya itulah Islam. Hal-hal yang pokok disepakati. Tapi ketika ada ruang perbedaan, ya saling memaklumi. Gitu. Kalau kita mazhab Syafi'i di sini, ya memang sudah terkondisikan kita. Ya. Siapa mau makan tikus di sini? Ada yang makan tikus? Walaupun disembelih mau? Enggak mungkin lah. Ya, enggak mungkin. Kecuali kata mazhab Maliki itu kalau tikusnya itulah tikus yang memang hari-hari makan najis, kotoran. Nah itu dia haram karena dia makan terus itu hari-hari. Tapi kalau tikus itu dia makan macam-macam, ya, selama tikus rumah tuh, ya, terus tangkap terus sembelih bismillahirrahmanirrahim, mazhab Maliki ini bisa dibikin pelalah. Ya, mazhab Maliki nggak usah lah, ini cuman ini saja ya. Itulah Islam. Jadi dalam hal-hal yang yang bukan merupakan pokok agama, fikih-fikih itu kita diberikan ruang untuk kelapangan. Kenapa kelapangan ini? Kalau kata Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, karena memang keadaan dunia itu beda-beda. Ada daerah di mana orang tinggal itu adalah hewan-hewan yang seperti itu, sehingga kalau mereka nggak makan itu susah proteinnya. Daerah-daerah tertentu di padang pasir jarang, tempat-tempat di Afrika sana itu jarang ada sapi mokoh gitu misalnya, susah, air susah segala macam. Yang ada ular gurun. Tidak ada sapi, kambing, jarang. Hanya orang kaya saja baru bisa punya 1-2 sapi kambing. Terus bagaimana proteinnya mereka? Maka, nah itu hikmah ya. Artinya kata Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, mazhab-mazhab fikih itu dirumuskan oleh para ulama dengan dalilnya masing-masing adalah untuk memberikan kelapangan, ya, keluangan. Karena memang ada kondisi-kondisi tertentu. Syukurnya nah, kita tinggal di Indonesia. Alhamdulillah. Hah? Iya. Jadi kalau mazhab Maliki itu betul-betul disempitkan betul yang haram itu. Selebihnya itu boleh atau paling tinggi makruh. Ya enggak kebayang kita kelelawar. Ada yang mau makan sate kelelawar? Disembelih sama misalnya ada namanya Haji Hamdun, misalnya jual sate kelelawar, mau dimakan nggak? Yuk pakai bismillah. Nah itu kalau kita khobais, ya, itu khobais. Jadi bagi kita itu menjijikkan, nggak usah kita makan. Tapi kalau ada yang makan itu dan dia menganut mazhab Maliki, ya nggak usah ribut lah. Ya, nggak usah ribut. Itu bukan pokok agama. Itu hal-hal yang dimungkinkan kita berbeda pendapat tanpa merusak persaudaraan kita. Nah jadi kenapa terjadi perbedaan-perbedaan itu? Ya karena memang yang dinaskan itu hanya sedikit. Yang dijelaskan secara jelas, detail, ya, secara qot'i, ya seperti ayat ini tuh hanya sedikit saja. Ini ada 4. Kemudian Nabi menyebut misalnya yang tadi saya sampaikan, melarang yang punya cakar, binatang buas, atau yang punya taring gitu.
Tapi ternyata itu diperselisihkan juga, apakah larangan itu haram atau makruh. Ala kulli hal, apapun ya, ini bukanlah pokok agama ya. Sehingga tidak boleh menyebabkan perbedaan pandangan dalam masalah ini, menyebabkan kemudian kita bermusuhan satu sama lain. Dan di atas itu semua alhamdulillah kesyukuran kita bahwa kita tinggal di Indonesia, relatif hewan-hewan yang biasa-biasa katakanlah itu banyak kita temui ya, kambing, ayam, itu kan sudah cukup lah itu ya, sudah cukup. Bahkan kita di Indonesia kelinci pun tidak semua orang bisa, walaupun dia halal ya. Kan kelinci itu halal, arnab, tapi nggak semua kita bisa. Saking kenapa? Karena banyak yang lain yang sudah biasa kita gitu. Sehingga kalau orang makan sate kelinci, kalau kadang-kadang begitu dia makan diberitahu ini kelinci, dia bisa muntah. Karena dia nggak bisa bayangkan kelinci lucu-lucu gitu dia makan gitu. Nah, itu kebiasaan. Ya. Kalau nggak tahu habis ya benar ya. Enak betul daging kelinci soalnya. Nah, jadi itu tentang jenis-jenis. Selain perincian ya, Bapak-bapak dan saudara-saudara, selain dari al-khaba'ith, yaitu yang tastaifuhun nafs, yang merasa jijik kita, para ulama juga merumuskan selain yang zatnya memang diharamkan ya, seperti babi itu. Kemudian yang khobais yang memang menjijikkan, ulama juga menyampaikan bahwa yang termasuk diharamkan adalah segala sesuatu yang membawa kemudaratan. Karena kaidah Islam la doror wala diror. Jadi tidak boleh ada yang memudaratkan. Termasuk yang memudaratkan itu ya seperti opium, kemudian zat-zat yang merusak. Bahkan termasuk kalau kata ulama makan tanah. Nah itu kalau dalam mazhab Syafi'i, kenapa makan tanah itu haram? Bukan karena tanah itu najis, ya. Bukan karena tanah itu zatnya itu haram, najis, tapi karena dia mudir, dia memudaratkan. Kenapa kita nggak boleh makan batu? Bukan karena dia najis, tapi karena mudir, dia memudaratkan. Jadi yang memudaratkan itu juga diharamkan. Makan semen misalnya, ya nggak boleh lah makan bata misalnya, nggak boleh. Ya. Dan kalau sudah bilang nggak boleh itu secara umum, maka jangan kemudian mengatakan saya kan tidak apa-apa makan sesuap dua suap tanah gitu. Yang sudah diharamkan ya sudah, karena dia memudaratkan. Kemudian yang berikutnya adalah ma'askaroh, yang memabukkan. Baik itu adalah minuman yang memang biasa dikenal sejak zaman Nabi, yaitu khamr, ataupun minuman apapun yang dibuat dari zat apapun dengan tujuan untuk memabukkan. Dan dia menghasilkan senyawa alkoholik yang memang diniatkan untuk memabukkan, maka dia haram. Termasuk mukhaddirat ya, segala macam narkoba. Itu bahkan dia dua masuknya kalau kata ulama, masuk di memudaratkan dan memabukkan. Memabukkan saja itu udah haram, memudaratkan saja juga haram, apalagi kalau gabung dua-duanya. Maka mukhaddirat atau segala macam narkoba itu jelas keharamannya. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara, setiap syariat Allah ya, itu selalu yura'i ahwalan nas, selalu mempertimbangkan keadaan demi keadaan. Maka ayat ini juga seperti itu. Famanit turro. Semua yang empat ini dan yang diharamkan yang dijelaskan oleh para ulama, yang menjijikkan, yang memabukkan, yang memudaratkan, itu nggak boleh, ya. Kecuali, ya, famanit turro, orang yang berada dalam kedaruratan. Kata utturro ini, kedaruratan ini memberikan makna ada beberapa syarat. Pertama, kedaruratannya itu sudah nyata, bukan diprediksi. Jadi situasinya memang betul-betul dia sudah tahu bahwa dirinya akan mati, nggak lama lagi kalau
dia tetap tidak makan. Di depannya ada bangkai, atau di depannya ada babi, atau di depannya ada minuman keras. Kalau dia tidak makan atau minum itu, ya, dia yatayakon, au yaglibu ala zonnihi, dia udah bisa duga sebentar lagi saya bakal mati nih kalau saya enggak. Atau dia akan ditimpa dengan kemudaratan yang sangat berat, kelumpuhan total misalnya, atau kerusakan syaraf misalnya. Maka kalau memang sudah tahakkuk jelas, kalau dia tidak mengkonsumsi yang haram saat itu, maka dia pasti mati, dia pasti celaka, ada organ vital yang menentukan hidupnya itu akan rusak, maka dia boleh. Nah, dengan dua syarat, ghairu bagin wala adin. Ghairu bagin itu artinya apa? Pertama, bukan dalam keadaan melet. Ya. Jadi kalau katakanlah dalam situasi tertentu, sebenarnya dia masih bisa menangani situasi itu, haus luar biasa, tapi dia sebenarnya masih bisa tahan. Cuman dia lihat ada minuman yang haram, lalu dia pingin, nah itu nggak boleh. Yang kedua, bagin itu artinya keadaan melakukan maksiat, nah ini juga nggak boleh. Misal ada orang pergi maling, ya, dia mau maling, mau ngerampok ke rumah orang. Begitu dia masuk ke rumah orang itu, tiba-tiba di dapur orang itu dia terkunci. Sedangkan tidak ada orang, rumah itu kosong. Begitu dia masuk, ya kan rumah sekarang itu macam-macam cara kuncinya. Begitu dia buka, kejebak, kekunci, nggak bisa keluar, nggak bisa ngapa-ngapain. Misalnya ya di rumah itu. Lalu kemudian ada bangkai tikus di situ. Sehari 2 hari dia tahan diri, orang nggak datang-datang, dia nggak bisa minta tolong. 3 hari, 4 hari, 5 hari, sampai akhirnya dia sudah mau mati ini. Ada bangkai tikus misalnya. Boleh nggak? Halal nggak bangkai tikus buat dia? Nggak halal. Kenapa? Karena dia dalam keadaan mencuri. Jadi ghairu bagin itu bukan sedang melakukan maksiat. Artinya apa? Kalau dia makan itu haram. Jadi tidak hilang keharaman bangkai itu, walaupun dia sudah mau mati. Kenapa? Karena dia sudah mau matinya itu dalam keadaan sedang melakukan maksiat. Jadi ghairu bagin di sini juga ditentukan dari bagaimana keadaan seseorang. Makanya nggak usah bikin-bikin aneh-aneh lah, ya. Mau meroyok orang apa kemana, tiba-tiba keadaan tertentu blok-blok, tiba-tiba darurat nggak bisa ngapa-ngapain. Itu kebolehan bagi orang yang darurat itu tidak berlaku bagi dia. Kenapa? Karena dia sedang melakukan kemaksiatan. Wala adin, melampaui batas. Ada bangkai tikus, 10 banyaknya bangkai tikus itu. Dia mau mati, dia makan bangkai tikus 1, dengan 1 saja sebenarnya sudah cukup, dia nggak jadi mati, dia habiskan 10 ya. Nah, berarti 2, 3, 4, 5 itu haram ya. 1 sudah cukup. Bahkan kurang dari 1, kalau begitu makan kepala tikus itu udah kayaknya sudah nyambung lagi, saya buang ya. Jadi wala'ad, jangan kemudian ketungkulan ya. Jangan melampaui dari batas kedaruratan. Fala isma alaih, maka tidak ada dosa. Ada satu pembahasan ini bapak-bapak, tidak dosanya ini apakah rukhsah atau kewajiban. Artinya kalau ada orang, misalnya dia mau mati, lalu di depannya ada bangkai dan dia memilih untuk tidak makan, lalu dia benar-benar mati, apa hukumnya dia mati itu? Nah, berarti dia qatala nafsahu, dia bunuh diri, itu haram. Nah, karena kalau dia tidak makan yang haram itu lalu dia mati, dan matinya itu dia berdosa, maka makan bagi orang darurat itu bukan kebolehan tapi wajib. Paham ya bapak-bapak ya? Kalau boleh kan bisa milih ya. Yang namanya boleh itu kan pilihan. Tapi sebenarnya ini, ayat ini kata jumhur ulama menunjukkan bahwa
hak untuk memakan ya, hewan, makanan yang diharamkan bagi orang darurat itu bukan sekedar kebolehan atau keringanan, tapi kewajiban. Kewajiban. Keselamatan jiwa itu di atas segala-galanya. Jadi nggak boleh dia tidak makan. Ya. Termasuk ketika misalnya ya, dia berhadapan dengan keadaan di mana dia harus mengambil yang bukan haknya untuk mempertahankan nyawa. Orang misalnya lagi jalan di tengah padang pasir ya, atau berkelana kemana lah gitu, habis uang bekalnya, kemudian udah tidak ada lagi uang, lapar setengah mati, udah mau mati rasanya, tiba-tiba lewat di halaman orang, di dalam itu ada buah mangga. Boleh nggak diambil? Boleh nggak diambil? Hah? Pertama minta izin. Kalau nggak dikasih gimana? Kalau nggak dikasih gimana? Ini udah mau mati, ya. Udah mau mati, dikit lagi nih, wah ada pauk. Pak minta apa? Nggak boleh. Gimana? Tetap ambil. Tetap ambil. Dan kalau yang punya itu mencegah, maka yang punya itu berdosa. Karena hak sebagai sesama muslim itu adalah kita menjaga, apalagi nyawanya. Sehatnya pun harus kita jaga. Berdosa. Bagaimana kalau untuk makan pauk itu harus besual? Besual. Ya, misalnya, Pak minta pauk ini udah mau mati nih, Pak minta pauk, nggak boleh katanya, nggak boleh. Tonjok dia sekali biar bisa sekali ambil makan, udah. Habis itu minta maaf lah. Ya. Habis itu minta maaf. Tapi ini susah lah tergambar. Cuman itu ya, Islam itu meletakkan keselamatan jiwa di atas segala-galanya. Bahkan ya, kita dalam keadaan mudhoyak misalnya, sholat zuhur di ujung waktu, udah ndak ada lagi waktu kita, setengah menit lagi asar, maka kita takbir supaya bisa mengejar ruku sebelum azan, supaya tidak qadha, kan begitu ya kalau dalam mazhab Syafi'i. Hitungannya kalau sudah ruku berarti sudah dapat 1 rakaat, berarti sudah hukumnya ada, tidak mengqadha. Kalau sudah mudhoyak artinya waktu sudah sempit, udah nggak ada lagi waktu. Dan di saat itu kan haram, semua amal itu haram untuk dilakukan kecuali sholat. Sholat yang itu, misalnya sudah tinggal sebentar waktu asar, tidak ada lagi pekerjaan yang lain yang boleh kita lakukan kecuali sholat asar itu. Tinggal sedikit lagi subuh, nggak boleh ada pekerjaan lain selain subuh itu. Itu namanya mudhoyak. Kalaupun, nah ini ya contoh ya, kalaupun waktu mudhoyak tiba-tiba ada dar ketabrak orang di jalan. Aduh tolong, apa yang kita lakukan? Tetap sholat atau nolong? Tolong dia. Walaupun resikonya kita harus mengqadha sholat kita, nggak apa-apa. Nggak ada orang qadha nyawa. Qadha sholat masih bisa. Itu yang disebut tazahum. Ketika hak Allah dengan hak hamba itu berbenturan, maka hak hamba dahulukan. Bukan artinya meringankan kepada Allah, enggak, Allah sendiri yang nyuruh kita. Hak hamba dahulukan. Apalagi yang menyangkut nyawa. Menyangkut nyawa. Nah, jadi ini ilustrasi-ilustrasi bapak-bapak untuk menggambarkan bahwa dalam agama kita itu penghargaan terhadap jiwa manusia itu luar biasa. Bahkan dalam ayat ini, famanitturra ghairu baghin wala 'adim fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim.
Bapak Ibu Saudara sekalian, prinsip konsumsi dalam Islam itu sederhana. Kalau dalam Al-Quran, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan, minum, jangan berlebihan. Dalam hadis, kulu washrabu walbasu wa tasaddaqu min ghairi israfin wala makhilatin. Fa innallaha yuhibbu ayyara athara ni'matihi ala abdih. Silahkan makan, minum, berpakaian, bersedekah dengan tanpa berlebihan dan tanpa kesombongan. Sesungguhnya Allah suka nikmatnya itu terlihat nyata pada hambanya. Kalau bapak-bapak, saudara-saudara bisa beli baju yang layak, jangan beli baju yang jelek. Beli baju yang layak. Kalau kita bisa makan makanan yang layak, makan makanan yang layak. Allah suka kita memperlihatkan dalam keseharian kita bahwa Allah kasih kita nikmat. Makanya ada ungkapan man tafaqara afqarahullah. Siapa orang yang pura-pura miskin, benar-benar akan dimiskinkan oleh Allah. Ya. Itu biasanya kalau zaman dulu ada zaman BLT itu ya. Begitu zaman BLT semua daftar jadi orang miskin. Bahkan kadang-kadang berkelahi jadi kantor kepala desa itu, saya miskin katanya, nama saya cepetan. Ya Allah, padahal kita disuruh untuk tutup-tutupin lah, enggak usah orang tahu lah. Kalau kata Nabi Yakub sebagai peringatan bagi kita, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Susah itu enggak usah kita lihatin sama orang, adukan aja sama Allah. Ya. Nikmat, nah, baru kita perlihatkan dalam bentuk kesyukuran bukan kesombongan. Jangan dibalik ya. Jadi kalau lagi nikmat disembunyikan, tidak ada yang tahu. Begitu susah, satu desa dia cerita, semua tetangganya dia ceritakan lagi susah. Nggak usah. Jadi itu cara kita menjaga marwah kita. Bapak Ibu, saudara sekalian, itulah yang dapat kita renungkan, yang kita baca pada hari ini. Ada pertanyaan? Apa ini? Hewan? Hah? Ya, kalau hewan ini nanti saya sudah sampaikan tadi, ya tergantung mazhabnya ya. Kalau kita mazhab Syafi'i sudah jelas, ya cukup banyak hal-hal yang saya sampaikan tadi, beberapa kadar-kadarnya ya. Kalau kita bahas agak panjang, tapi intinya mazhab Syafi'i itu mengambil ke semua ya, dan prinsipnya ihtiyat, berhati-hati, sehingga larangan Nabi dijauhkan ya. Yang punya cakar, kemudian al-khobais juga diperluas ya, sehingga semua hasyarat ya itu juga diharamkan. Hewan-hewan melata, serangga-serangga semua, termasuk yang mudhor, yang mu'zi seperti lebah itu juga, dan itu diperluas oleh mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki sangat dipersempit yang haram ya. Itu ilustrasi tadi saya sudah sampaikan. Ada hal yang lain? Hewan laut, kalau manusia di laut bangke enggak, tetap enggak boleh. Bukan, yang membusuk itu adalah sebagian ulama. Tapi kalau ulama yang lain mutlak, ya mutlak. Jadi kalau ada ikan ngapung juga itu juga halal, ya boleh. Tapi kalau memang begini, jadi kan kembali tadi ada khobais ya yang kita nggak suka ya. Kalau misalnya sudah ikan itu ngapung dan ya bau, dan kan juga begini, ini saya lupa sedikit ya. Ada satu hal dalam Islam yang juga dijunjung tinggi, yaitu apa yang merupakan hasil penelitian ilmu. Kenapa bangkai itu diharamkan? Kan banyak penelitian. Kalau hewan disembelih dalam keadaan dia hidup, itu darahnya kan muncrat. Maka tidak ada darah yang membeku di dalam badannya. Darah yang membeku itu sering mengandung istilahnya asid, asam urat itu yang bahaya, yang tidak baik.
dan juga tempat tumbuhnya bakteri patogen. Jadi nyembelih itu, makanya kan kalau kita nyembelih itu hewan itu harus rileks Pak, Tuan Haji ya. Kalau dia rileks, maka darahnya muncrat banyak ceras, sehat dia, langsung mati. Tapi kalau dia stres, itu juga ada zat dalam badannya itu yang timbul. Walaupun dia disembelih, tapi stres itu dagingnya tidak sesehat kalau dia ketika disembelih dia riang gembira. Makanya tajamkan pisau, pinggirkan mata, jangan sampai dia melihat ujung pisau, rebahkan dalam keadaan baik, sembelih dengan cepat, selesai, supaya dia sehat. Wallahu a'lam. Terima kasih. Iya, hantam kromo. Memang ada sapi mati karena ekornya dipotong. Tidak ada, dia matinya pasti karena jatuh. Ya. Saya belum pernah dengar ya, tapi kalau saya sih yang membuat ya, hewan itu menjadi halal adalah zakatun syar'iyah, ya, yaitu disembelih. Ya, dia mengenai urat nadi yang menyebabkan dia dengan itu kemudian dia mati. Gitu ya. Kalau ekor menurut saya sama dengan melukai kaki saja. Ya. Jadi entah ekor, entah kemudian punggung dari atas dicolek begitu biar berdarah, sama saja. Ya. Kalau dalam pandangan saya ya bukan itu menyebabkan dia mati, dia matinya itu taruh dia jatuh ke sumur itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Satu hal yang terakhir ya, Bapak-bapak, dalam Islam itu kalau untuk zat hewan itu banyak perselisihan. Maka tadi saya bilang ya, jangan cepat-cepat kita marah kalau melihat ada orang makan hewan yang kita tidak biasa. Tapi untuk cara ya, itu ulama sepakat. Cara dalam arti kalau ada hewan yang halal tapi diperolehnya dari cara yang haram, nah, itu semua ulama sepakat itu haram. Sapi misalnya, tapi dengan cara mencuri kita dapat, itu haram. Ya. Jadi sesuatu yang zatnya halal, begitu caranya haram mendapatkannya, itu sepakat semua ulama itu haram. Ya. Berdosa kita memakannya. Nah, kalau jenis-jenis itu banyak perselisihan, gitu ya. Jadi intinya adalah Islam sangat mementingkan cara kita untuk mendapatkan sesuatu. Semoga Allah jaga supaya kita terus mendapatkan yang halal, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi kekuatan untuk kita melaksanakan amal-amal kita, kewajiban-kewajiban kita, dan mudah-mudahan menjadi juga keselamatan bagi kita semua di akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.